Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Anatas Pujiani dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara pada pertemuan ke-14 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Pelindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Pelindungan subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, dan jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Hukum yang mengatur antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif apabila penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata, serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping tiga macam perbuatan pemerintah tersebut melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, pemerintah juga mengenal kewenangan bebas atau pres ermeset. Pelindungan hukum dalam perdata. Menurut Sudargo Gautama, persoalan penggugatan pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu perdata dan hukum administrasi negara. Konsep membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat, sebaliknya, sebagai fiskus, negara dapat digugat. Negara sebagai institusi melalui dua kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik, yang kedua sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan. Menurut PJ Petak, perluasan pasal 1365, kriteria perbuatan melawan hukum pemerintah diantaranya: 1. Mengganggu hak orang lain, yang kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, yang keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain. 2. Jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan hukum oleh penguasa, diantaranya: 1. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum, yang kedua putusan Mahkamah Agung dalam perkara Joseph Pandojo. Philippus M. Hadjon, putusan MO tersebut menunjukkan kriteria perbuatan melawan hukum penguasa meliputi: 1. Perbuatan penguasa ini melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku. 2. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Karakteristik dan instrumen hukum pemerintah berupa keputusan-keputusan yang ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Saran bahasa bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Macam perlindungan hukum bagi rakyat, diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dalam rangka perlindungan hukum terdapat tolak ukur untuk menguji secara material suatu peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum. Fungsi hukum yang dimaksud adalah meliputi fungsi-fungsi detektif, yaitu sebagai pengaruh dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Integratif, yakni sebagai pembina kesatuan bangsa. Stabilitatif, yakni sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Preventif,
yakni sebagai penyempurnaan. Yang kelima, korektif, yakni sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik asasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapat keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.